Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Yang di gereja ataupun yang sedang beribadah di rumah, puji Tuhan pasti kita semua sehat-sehat. Ya, pada pagi hari ini Bapak Saudara, saya mau memulai renungan ini. Kita mau berandai-andai. Seandainya kalau Bapak Ibu Saudara berkesempatan menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan, ya. Nah, kita mau memilih orang-orang yang akan bekerja menjadi bawahan kita. Kira-kira Bapak Ibu yang menjadi seorang direktur mau pilih anak buah itu seperti apa? Ya, mau interview orang-orang yang seperti apa? Wah, kalau saya Pak Pendeta, pasti saya akan cari orang-orang yang sekolahnya tinggi. Tidak lagi S1, tapi S3. Wah, supaya pintar Pak Pendeta. Jadi perusahaan saya profit terus. Wah, kalau saya Pak Pendeta, saya harus cari orang yang punya pengalaman kerja yang banyak supaya tidak salah-salah. Ada juga orang yang memilih harus punya kompetensi yang tinggi, ya. Harus punya kapasitas yang bagus. Intinya Bapak Ibu Saudara, kita semua pemimpin-pemimpin perusahaan ini mau mencari orang yang bisa bekerja secara profesional, ya, punya standar yang tinggi, orangnya loyal, setia kepada perusahaan, punya komitmen yang tinggi dalam bekerja, ya. Nah, kalau orang-orang yang tidak punya itu semua, pasti tidak akan kita pilih. Seandainya kita menjadi seorang direktur, kita akan pasti mencari orang-orang yang seperti itu. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, renungan ini adalah sebuah proses penting di dalam kita memaknai arti dari sebuah panggilan dan pengutusan. Walaupun cuma beberapa ayat, ya. Dan judulnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Tetapi disinilah cikal bakalnya kita mau memaknai arti dari panggilan dan pengutusan. Ketika Yesus memanggil murid yang pertama untuk meneruskan misi Kristus di dalam dunia ini, maka dia memilih beberapa orang untuk dijadikan muridnya yang akan mengikut Kristus, yang akan mendengar setiap pengajaran Kristus, dan pada saatnya nanti dia akan menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, proses pemilihan inilah pastilah kita melihat ada sebuah proses bagaimana Yesus mau memilih murid-murid yang terbaik. Tetapi ada informasi penting Bapak Ibu Saudara di dalam bacaan kita ini. Yesus memilih murid-murid yang berasal dari apa pekerjaannya? Nelayan. Nah, ini juga menjadi informasi yang penting untuk kita dan menjadi pertanyaan awal bagi kita. Kok milihnya dari nelayan? Seharusnya Yesus itu pilih murid itu dari prajurit tinggi dong,
Mestinya Yesus tuh kalau mau pilih orang-orang yang berasal dari bangsawan, raja, ya, petinggi-petinggi agama, orang-orang Farisi kah, dan petinggi-petinggi lainnya. Harusnya begitu. Kenapa? Pasti misi Kristus itu akan lebih mudah untuk disebarkan, gitu kan? Punya akses lebih baik, bisa dibantu ke segala penjuru. Nah, tetapi informasi di sini adalah mengapa nelayan? Ini respon, Bapak Ibu Saudara. Mungkin para pembaca begitu melihat teks ini akan merespon, ya. Kenapa harus nelayan? Karena secara umum orang beranggapan bahwa profesi nelayan itu adalah orang yang, mohon maaf, tidak berpendidikan. Mohon maaf, masuk di dalam kategori miskin. Kalau di dalam tatanan kehidupan masyarakat, dia levelnya ada di bawah. Dan informasi-informasi lainnya yang tidak sama sekali mendukung pemilihan bahwa murid-murid ini menjadi murid Kristus. Ya. Tetapi sekali lagi netizen itu maha tahu, maha benar, gitu ya. Jadi orang terkadang menilai sesuatu itu selalu dari kulit luarnya. Saya membaca tulisan dari seorang yang bernama James Talmage namanya. Dia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Jesus the Christ. Dia berkata seperti ini, Bapak Saudara. Bahwa Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes adalah rekanan usaha yang sukses. Mereka itu punya perahu-perahu, tidak cuma satu. Ya, di situ bisa kita baca juga ada orang-orang upahan, orang-orang yang membantu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ini. Ya, jadi mereka tuh memperkerjakan banyak orang. Yang artinya, Bapak Saudara, mereka ini adalah orang yang cukup berada, gitu ya, cukup penting di dalam bisnis ini. Bukan orang-orang biasa, bukan orang rendahan. Dan ketika mereka memutuskan meninggalkan itu semua dan mereka mengikut Yesus, nah ini penting. Apa yang mereka tinggalkan itu tidak mudah. Begitu mereka memutuskan mengikut Kristus, maka ada pengorbanan besar yang mereka berikan dan mereka putuskan pada saat itu. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita sangat yakin bahwa Yesus tidak mungkin salah pilih, kan? Kita sebagai orang percaya yakin bahwa Yesus bisa memakai siapa saja, dengan latar belakang apa saja, untuk dipilih, untuk diperlengkapi seturut dengan kehendak Kristus. Tujuannya apa? Untuk bisa melakukan pekerjaan yang telah direncanakan Kristus. Tuhan itu mencari orang-orang biasa untuk dipakai melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Setiap kita orang percaya, Bapak Saudara, juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita mau menanggapi positif panggilan Kristus itu. Kuncinya adalah bukan karena kekuatan kita,
bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan harta benda kita, bukan. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita merespon positif kepada setiap panggilan Kristus. Itu adalah yang utama buat kita. Saya yakin kita semua mau dipakai Tuhan, sama seperti Tuhan juga mau memakai para nelayan untuk menjadi murid-muridnya. Tapi pertanyaan bagi kita dan perenungan kita di pagi hari ini adalah, di ayat yang ke-17 ada 3 kata kunci yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah kata mari. Yang kedua adalah kata ikutlah aku. Dan yang ketiga adalah kata jadikanlah aku, kujadikan engkau penjala manusia. Yang pertama Bapak Saudara, Yesus berkata, mari. Kata ini adalah sebuah kata ajakan, kata undangan panggilan, di mana di dalamnya itu ada muatan sebuah keputusan yang sepenuhnya ada pada kita secara pribadi. Kita mau ikut atau tidak. Tuhan itu mau memakai setiap kita. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara, kita yang mengeraskan hati kita. Ada 1001 alasan untuk kita mengelak dari panggilan Tuhan. Saya belum siap, saya masih sibuk, ya. Saya masih muda, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak dosa. Waktu itu pernah ada jemaat bercerita seperti ini, Pak Pendeta, saya beberapa kali mendapatkan panggilan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi waktu itu saya masih muda. Jadi saya bilang saya masih sibuk bekerja. Oke, setelah dia tidak lagi sibuk bekerja, dia bilang, aduh nantilah, masih sibuk ngurus keluarga. Nah, ladu eko ala sana. Setelah anak-anaknya udah pada besar, nantilah Pak Pendeta, kalau saya sudah tua. Jadi dari mulai taruna, masuk ke GP, habis itu masuk ke PKB, atau wanita, masuk ke PKLU, lansia. Begitu sampai di PKLU, bingung nih nak jawab apa gitu. Kan semua sudah lewat, sudah tua. Gak bisa lagi dia balik lagi ke masa muda. Kita punya 1001 alasan untuk menolak setiap panggilan Tuhan, untuk melayani Dia, untuk mengikuti Dia. Dan kata ajakan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita memulai. Pada saat kita mengatakan bahwa saya banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa dan sebagainya, kita harus mulai mengevaluasi keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu Yesus berkata, mari, ini adalah kata ajakan yang membutuhkan sebuah kerelaan. Kerelaan yang didasari oleh kesadaran penuh setiap kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dengan catatan bukan karena terpaksa, apalagi dipaksa. Kerelaan itu adalah mencakup bagaimana setiap kita itu siap melepaskan keinginan yang penuh dengan kedagingan. 1001 alasan itu kan penuh dengan kedagingan, Bapak Saudara. Karena semuanya itu mementingkan diri sendiri.
Kelak lauk karena A, karena B, karena C. Yang kedua, Yesus berkata, ikutlah aku. Ya. Ini bukan kata ajakan lagi Bapak Ibu, sudah naik levelnya. Ini adalah sebuah kata perintah. Ketika kita sudah menjawab, ya, saya ikut Tuhan, saya mengikuti Kristus, maka panggilan Tuhan itu menjawab bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengikut Dia. Itu menunjukkan kepada sikap yang mau melangkah di belakang Yesus, mengikuti keteladanannya, perbuatannya, perkataannya yang terwujud di dalam setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita lakukan. Itu kata perintah, Bapak Saudara. Siap untuk kita lakukan. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang kita mengampuni. Lakukan. Bagaimana Tuhan mengajarkan di dalam kehidupannya, bagaimana mengasihi orang lain. Lakukan. Karena kita mengikuti kemanapun Yesus pergi dan berjalan. Jadi apapun yang Yesus lakukan, akan saya lakukan. Dilakukan dengan penuh komitmen, Bapak Saudara. Kalau orang sudah komit, itu nggak boleh mundur lagi. Kalau orang sudah komit, nggak boleh lagi setengah-setengah. Kalau orang sudah komit, nggak boleh lagi tidak semangat. Kalau orang sudah komit, harus fokus. Saya komit Pak Pendeta, saya mau sehat. Nggak suah olahraga, makan junk food semua. Saya olahraga kok Pak Pendeta, setiap hari di stadion. Ngapain? Makan somai. Lari Pak Pendeta, lari dari kenyataan. Kita harus komit Bapak Saudara. Kalau kita mau berkata bahwa saya ikut Tuhan, maka disitulah kita mau meneladani apa yang Yesus ajarkan di dalam setiap firman-firman yang kita dengarkan. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus berkata, "Kujadikan engkau penjala manusia." Kata ketiga ini menunjuk kepada apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam teks ini Bapak Ibu, Petrus, Andreas itu adalah seorang penjala ikan. Ya. Akan tetapi ketika mereka menerima panggilan Tuhan ini, lalu mengikut Yesus, maka Yesus merubah. Mereka tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan bisa memakai apa yang ada pada kita. Masa lalu kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, ya, usaha kita, talenta kita, kurangnya kita, lebihnya kita. Apapun yang kita miliki itu Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah direncanakan. Nah, itu yang harus kita pahami betul di dalam hidup beriman kita, Bapak Saudara. Kita siap dibentuk, siap. Kita siap dipakai Tuhan, siap.
dibentuk melalui proses kehidupan ini. Mau jatuh, mau bangun, kita mau dibentuk Tuhan. Masa sebelum pandemi, di saat pandemi seperti ini, imani bahwa kita sedang dibentuk. Bagi kita semua tidak mudah melewati masa-masa seperti ini. Karena kita nggak pernah mengalami situasi seperti ini. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan sedang membentuk kita, sedang menyiapkan kita, sedang memproses kita di dalam pergumulan kehidupan di dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita siap menjadi alat Tuhan. Dimanapun kita siap, dalam kondisi seperti apapun kita siap. Karena sejak awal kita sudah siap menerima panggilan Tuhan. Kita sudah siap untuk dipilih Tuhan. Kita sudah siap untuk dibentuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memulai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Ya. Temanya adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mendatangkan berkat. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara kapan selesai pandemi ini. Tadi pagi saya nonton berita, virus COVID ini sudah terus bermutasi, ya, macam-macam sudah namanya, enggak COVID-19 lagi, tipenya udah nggak tahu udah tipe 45 apa tipe 76 ya. Banyak sekali bermunculan virus-virus baru. Ditambah lagi sekarang virus flu burung lagi sudah mulai muncul lagi. Bahkan di beberapa daerah di daerah Jawa sejak selesai Lebaran itu naik sampai 5%. Itu menjadi tantangan yang baru bagi kita semua. Khususnya kita yang di Pangkal Pinang dan secara umum Bangka Belitung, Bapak Saudara, ada beberapa wilayah juga tidak lagi zona merah tetapi malah zona hitam. Jadi kita harus tetap prokes, ya. Nah, gereja harus memahami secara terus-menerus tugas dan panggilan dan pengutusannya Bapak Saudara di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bertanggung jawab penuh melakukan amanat dan perintah Tuhan di dalam seluruh kehidupan ini. Setelah kita memahami, maka gereja perlu mewujud nyatakan di dalam bagaimana kita berelasi dengan sesama maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Gereja harus membuka diri untuk terus-menerus dibaharui oleh Kristus. Kita tidak bisa lagi selalu ada di zona nyaman, tidak bisa lagi hanya terus mengurusi urusan intern terus. Kita harus sudah mulai memodifikasi segala program kerja yang telah kita susun di masa-masa pandemi seperti ini. Dan saya rasa kita semua setuju untuk boleh memaknai tema yang diberikan kepada kita ini untuk mendatangkan berkat, tidak hanya bagi masa depan umat, tetapi juga masyarakat. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan sekali lagi hari ini mau mengajak kita untuk menjawab panggilannya dan kita meninggalkan kehidupan lama kita. Dan setelah itu Bapak-Ibu Saudara kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kita siap dibentuk, kita siap dipakai Tuhan. Dan bila kita sudah memiliki sikap seperti ini, maka yakin dan percayalah dimanapun, kapanpun,
Walau kita merasa bahwa kita hanya orang biasa, nggak punya apa-apa, tidak ada tempat di hadapan manusia atau di dunia ini, Bapak Saudara, ingat, kita sudah dipilih Tuhan dan kita sedang dipersiapkan mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada dunia ini. Terus semangat Bapak Saudara untuk mengikut Kristus. Setialah sampai akhir, sampai kita menutup mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.